Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan usaha ketapang untuk BUMDes ya. Di video yang ini saya akan memberikan contoh sebagai referensi bagi teman-teman untuk panduan pengadaan barang dan jasa BUMDes ya. Nah, dalam tahapan proses perencanaan usaha untuk ketapang, sebetulnya untuk pengadaan barang dan jasa BUMDes ini bukan hanya karena kita akan sekarang membuka usaha baru, yaitu usaha ketapang sesuai dengan Kepmen Desa ya. Nah, namun sebelumnya saya mengulas lagi bahwa untuk keberhasilan teman-teman BUMDes dalam menjalankan unit usaha ketapang atau usaha baru lah, usaha ketapang ini, tentu saja yang pertama itu pemetaan kita itu mau usaha jenis apa di ketahanan pangan ini, apakah nabati atau hewani. Kalau nabati mau apa? Sesuai dengan potensi masing-masing. Sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian pangsa pasarnya begitu ya teman-teman. Demikian juga kalau yang hewani. Nah, setelah pemetaan tematiknya, tentu saja kita membutuhkan apa saja di tematik tersebut. Apa untuk operasionalnya apa saja, bibitnya mau apa, jenis apa, tempatnya mau di mana, beli atau sewa, perlu bangunan atau tidak untuk tempat penyimpanan kalau panen, peralatan yang dibutuhkan apa, pekerja butuh berapa orang, berapa hoka, dan lain-lain. Kemudian harga satuan dari setiap kebutuhan tadi itu berapa. Nah itu. Kemudian estimasi hasil. Kalau panen itu sesuai pasar harganya berapa. Dari bibit sekian itu akan menghasilkan berapa. Kemudian susun bahan kelayakan tadi ya, penyusutan berdasarkan kebutuhan di sini kan ada nanti aktiva yang tergolong aktiva tetap apa saja. Nah, kita estimasi atau hitung penyusutan aktivanya sesuai dengan ketentuan ya. Sistemnya mau garis lurus atau apa, proyeksi arus kas ini harus ditentukan, proyeksi laba rugi, proyeksi posisi keuangan, dan rasio. Rasionya minimal RC ya. Kemudian, nah ini pengadaan barang dan jasa yang akan saya sampaikan. Saat ini saya memberikan draft saja. Pengadaan barang dan jasa di BUMDes, begitu ya, terkait dengan belanja-belanja yang dari 1 sampai 10 juta itu harus bagaimana, yang 10 juta sampai 200 juta itu bagaimana, dan yang lebih dari 200 juta itu seperti apa. Nah, kemudian selain BUMDes harus menyusun SOP pengadaan barang dan atau jasa BUMDes, juga bagaimana untuk laporan pertanggungjawaban tersendiri sebesar penyertaan modal itu bagaimana. Begitu ya. Nah ini, laporan pertanggungjawaban itu terpisah dari laporan keuangan lengkap, namun satu kesatuan. Laporan lengkap keuangan, raca, laba rugi, LPL, LAK, dan caleg itu juga ada laporan tersendiri. Ini laporan pertanggungjawaban khusus sebesar penyertaan modal itu seperti apa. Karena di transaksi di laporan keuangan itu tidak hanya sebesar modal yang kita terima, begitu kan? Semuanya berbagai transaksi kalau di laporan keuangan yang lengkap ini. Nah, tapi khusus laporan pertanggungjawaban atas penyertaan modal desa, nah itu tersendiri. Misalkan sebesar 200 juta itu yang diterima digunakan apa saja. Begitu ya. Karena kalau untuk di laporan keuangan ini sudah eh, bersatu dengan berbagai transaksi selain dari sumber modal ini. Begitu ya. Oke, sekarang saya langsung ke pengadaan barang dan jasa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, eh, bu bukan Permen Desa 3 ya, tapi Permen Desa ini. Permen Desa Nomor 3. Nah, ini tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan pembinaan dan pengembangan dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa atau BUM Desa Bersama. Nah, ini di bab 4-nya halaman 23 ada yang mengatur khusus. Nih teman-teman bisa baca. Ya, tapi saya akan menggarisbawahi yang ini. Nah, tata cara pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Nah, ini teman-teman yang harus disiapkan. Sebetulnya menyiapkan ini bukan karena kita akan membuka usaha baru yaitu usaha ketapang. Sebetulnya semenjak
Permen Desa ini diterbitkan begitu ya teman-teman. Nah oke, namun sekarang ya tidak ada salahnya begitu ya, kita mulai saja. Nah saya sudah membuat contoh. Contohnya, nah ini mungkin perlu nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada pasal-pasal yang tidak dirubah copy paste dari Permen Desa 3, namun juga ada tambahan terkait dengan, nah di D ini di tata cara, kemudian dan yang lainnya ini sesuai dengan hasil kesepakatan pembahasan dan ini memerlukan waktu ya begitu. Oke, mungkin ini bisa teman-teman sebagai referensi untuk diunduh saja, nanti dipelajari silahkan. Kemudian juga selain SOP pengadaan barang dan jasa, juga di sini saya sudah menyiapkan file-filenya. Dokumen pengadaan barang jasa itu seperti apa saja yang harus ada. Surat permintaan penawaran, ini dari BUMDes atau TPK yang di sini bukan TPK pelaksana kegiatan, tapi pelaksana kegiatan khusus pengadaan ya. Nanti bisa dibaca. Surat penawaran atau jawaban dari penyedia ya, penyedia bibit misalkan ya, penyedia apa sesuai dengan tadi tematik, kebutuhannya apa saja. Kemudian surat keterangan usaha bagi yang menjadi penyedia begitu ya. Kemudian ada penilaian spesifikasi teknisnya. Kemudian ada berita acara negosiasi harga. Nah, kemudian juga ada berita acara pemenangnya. Ya, pemenangnya. Kemudian juga nanti ada dituangkan dalam perjanjian jual beli atas hasil negosiasi tadi. Di perjanjian pasal-pasalnya ini silahkan untuk disesuaikan. Kemudian juga setelah ini tentu saja ada pelaporan. Nah, ini serah terima atas barang dan jasa yang sudah dinegosiasi tadi. Seperti itu ya teman-teman. Ini belum ke bukti-bukti transaksi ya. Ini baru proses pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk pertanggungjawaban tadi, saya juga sudah menyiapkan. Nah, ini contoh saja ya, ini untuk referensi. Misal untuk khusus pertanggungjawaban senilai modal yang dialirkan ke BUMDes itu harus apa saja. Nah, ini ada bukti-bukti. Kalau saya sih, nah ini dibikin simple, tapi mudah-mudahan bisa mengcover ya. Nah ini berita acara penggunaan penyertaan modal disertai foto-fotonya, ada perdesnya, kemudian bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban disampaikan kepada penasehat setelah diverifikasi oleh pengawas, dan seterusnya. Nah, ini dokumen bukti yang sah itu apa saja? Nah, ini contoh saja ya, ada tanda terima, ada dokumen pengadaan barang dan jasa yang tadi, kemudian nota, faktur, kwitansi pembayaran, surat tugas dari direktur, bukti asli tiket perjalanan kalau misalkan itu diperlukan. Silakan untuk disesuaikan teman-teman ya. Nah, ini contohnya, contoh saja, bukan berarti harus begini ya. Ini contoh juga BKU, buku kas umum untuk catatan di unit itu saya bikin seperti ini ya. Misalkan ini untuk pengemukan domba, ada kolom keterangan, ada tanggal, ada penerimaan itu dari mana saja, non usaha maksudnya ini dari BUMDes pusat karena transfer modal itu kan ke BUMDes induk ya pusat. Kita ini usaha baru atau divisi baru, jadi nerima dari BUMDes pusat. Kalau kita meminjam dulu ada kolom meminjam, kemudian dari hasil usaha nanti hasilnya menjual dombanya, kotorannya, gitu dan lain-lain, dikeluarkan untuk apa saja. Ada beban operasional habis pakai, terbagi beberapa kelompok, kemudian pembelian aset yang barang-barang yang umurnya lebih dari 1 tahun, kemudian membayar hutang bila meminjam dan saldo rekening, saldo kas. Nah, seperti itu teman-teman, ini sebagai gambaran. Silakan untuk kalau bagi yang memerlukan untuk diunduh di deskripsi ya. Itu saja mungkin nanti dilanjutkan video berikutnya bagaimana contoh laporan keuangan lengkap, neraca laba rugi dan lain-lain ya. Selain laporan ini dan dokumen dokumen barang dan jasa ini. Terima kasih. Oke. Silahkan untuk dicoba membuat, merencanakan, dan nanti khusus untuk BUMDes di wilayah dampingan saya di Pemarican, kita IST atau rakor bersama untuk membahas ini. Oke, terima kasih. Silahkan diunduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.